Allah, kita buka kitab kita dalam perjanjian lama, 1 Samuel 17 ayat 40. Saya akan bicara tentang 5 batu pilihan Daud, atau 5 batu yang dipilih oleh Daud. Itu yang akan menjadi tema khotbah kita di minggu hari ini. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40. 5 batu pilihan Daud. Itulah judul khotbah di minggu hari ini. Kita akan lihat firman Allah 1 Samuel 17 ayat 40. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40. Kita baca dalam hitungannya yang ketiga. 2, 3, mulai. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangan. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah bunyi firman Allah. Temanya adalah perkelahian antara Goliat dengan Daud, saudara. Jadi kita lihat ada 5 batu licin yang dipilih oleh Daud. Dia mengambil, lihat di bawah dasar sungai, kata firman Allah, dia memilih. Berarti kalau seseorang memilih sesuatu itu bukan sembarangan. Dia sudah memilihnya matang-matang. Ini batu yang cocok, ini batu yang pas, ini batu yang tepat untuk saya gunakan melawan manusia raksasa ini. Cerita atau kisah tentang Daud dan Goliat ini, wah, saya rasa kita semua sudah mendengarnya dari kecil. Jemaat-jemaat Tuhan sudah mungkin dari sekolah minggu kita sudah mendengar cerita dan kisah tentang Goliat yang dikalahkan oleh Daud ini. Kita sudah mendengarnya dari kita kecil, dari kita sekolah minggu, guru sekolah minggu, kakak pengasuh mungkin sudah menceritakan hal ini pada kita. Nah, jadi kisah ini adalah kisah yang tentu saya dan saudara tentu sudah tahu. Peristiwa bagaimana seorang Daud, anak bocah yang kecil itu, bisa mengalahkan Goliat, manusia yang raksasa itu. Seorang yang dari Filistin yang telah setiap hari, pagi dan sore keluar, dia selalu menantang dan menghina barisan Israel. Dia selalu menghina Allahnya Israel. Karena tidak ada yang sanggup untuk melawan dia. Aturannya 1 lawan 1. Siapa yang sanggup? Postur tubuhnya yang besar itu membuat orang gemetar dan takut. Aturannya adalah 1 lawan 1. Mereka harus tanding di lembah, di bawah. Dan kalau ada jagoan Israel bisa mengalahkan si Goliat ini, maka tentara semua pasukan daripada Filistin menjadi milik mereka. Tetapi kalau Filistin yang mengalahkan jagoan Israel, maka Israel, seluruh pasukan Israel menjadi milik Filistin. Tantangan ini sangat luar biasa dan tidak ada yang bisa untuk melakukan itu. Hampir mustahil kalau Daud bisa kalahkan orang besar. Mustahil sekali, saudara. Apalagi hanya dengan kita lihat KTP tadi. Apalagi kita lihat hanya dengan ahli-ahli tadi. Rasanya itu hal yang sangat tidak mungkin. Bagaimana seorang Daud ini bisa mengalahkan manusia besar? Kenapa Daud bisa mengalahkan manusia besar ini atau Goliat ini? 1 Samuel pasal 16 ayat 13, saudara perhatikan di sana. Firman Allah berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jemaat Tuhan, kita harus diperlengkapi oleh roh Tuhan. Kenapa Daud bisa mengalahkan manusia raksasa itu? Jawabannya ada pada ayat 13 1 Samuel 16. Karena roh Tuhan berkuasa atas orang ini. Sejak hari itu ketika Samuel mengurapi dia menjadi raja, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Sejak hari itu. Jadi dia dikuasai oleh roh Allah.
Saya dan saudara perlu roh Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Pelayanan kita perlu Roh Kudus. Puji-pujian kita perlu Roh Kudus. Ibadah kita perlu urapanala. Sehingga jemaat yang hadir dengan hati yang susah mereka dihiburkan. Jemaat yang hadir dengan kekecewaan, dengan masalah, dengan problema hidup, dengan banyak tanda tanya. Mereka bertanya, ini kira-kira saya sembuh apa tidak ya? Ini kira-kira saya dapat pekerjaan apa tidak? Apa saya nganggur terus? Ini kira-kira saya punya hidup begini terus kah? Pertanyaan-pertanyaan itu terjawab kalau Tuhan menjamah kita. Tatkala kita duduk, lalu kita menaikkan puji-pujian penyembahan seperti tadi, layaknya tadi yang kita naikkan. Hati kita dijamah Tuhan. Ini kira-kira saya bisa ditolong Tuhan apa tidak? Suamiku bisa ditolong Tuhan apa tidak ya? Keluargaku bisa ditolong Tuhan apa tidak? Dengar, jawabannya bisa. Asal saya dan saudara hidup di dalam Roh Kudus. Sejak hari itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud, sehingga kita melihat dia sanggup mengalahkan Goliat. Sebesar apapun masalahmu, sesulit apapun keadaanmu, percaya kalau Roh Tuhan ada dalam hidup kita, kita sanggup melewatinya. Tidak mungkin. Memang menurut saya nggak mungkin. Mana mungkin Daud bisa mengalahkan manusia raksasa. Karenanya waktu Daud tampil di depan Goliat, Goliat tertawa dan menghina dia. Anjing ke aku, kau mendatangi aku dengan tongkat. Goliat menghina dia. Kau pikir saya ini anjing kah? Kau mendatangi aku dengan tongkat. Dia mengejek si Daud ini. Rasanya mustahil. Rasanya tidak mungkin masalah ini bisa lalu dari keluarga. Rasanya ya tidak mungkin sakit penyakit ini bisa hilang dari tubuh. Rasanya tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, dan tidak mungkin terus. Tetapi bersama Allah tidak ada yang mustahil. Bersama Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semua menjadi mungkin asal Roh Tuhan ada. Roh Kudus hadir menjamah kita semua. Jadi kita perlu Roh Tuhan. Saya dan saudara perlu Roh Kudus. Kita harus tinggal di dalam Roh Kudus. Ibadah biar sederhana, jemaat sederhana, tetapi kalau Roh Kudus turun, luar biasa. Kita terheran-heran. Yang main rebana sederhana, yang mimpin pujian sederhana, tetapi justru dalam kesederhanaan itu, kalau dia terbungkus di dalam Roh Tuhan, luar biasa. Kita bisa dikuatkan, kita bisa dijamah oleh Tuhan. Kenapa Daud bisa kalahkan Goliat? Karena dia dikuasai oleh Roh Tuhan. Kita tahu Goliat juga manusia biasa dan bisa juga dikalahkan. Dia bukan segala-galanya. Dia hanyalah manusia biasa. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Sejauh saya dan saudara serahkan masalah itu kepada Daud. Ini adalah anak seorang yang biasa dan dia juga adalah pribadi yang biasa. Tidak luput dari masalah, dari pelanggaran dan dosa. Dia pernah berzinah. Dia pernah mengambil istri orang dengan cara yang tidak pantas, dengan cara yang tidak memuliakan Allah, dengan menyuruh Uria maju di barisan paling depan, supaya tatkala peperangan itu terjadi, maka Uria tewas duluan, supaya istri Uria menjanda, dan disitulah kesempatan supaya dia bisa mengambil. Cara-cara yang licik, dan itu kekejian jahat di mata Tuhan. Daud melakukan dosa. Daud melakukan kesalahan, dia pernah melakukan kesalahan. Tetapi kenapa Tuhan begitu cinta, begitu sayang kepada Daud? Kita lihat misalnya Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-22, firman Allah berkata, mengapa Allah memilih Daud dan mengapa Allah suka dengan Daud? Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka.
Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ada dua di sini yang Allah suka kepada pribadi Daud. Pertama, karena Daud berkenan di hati Tuhan. Dan yang kedua, Daud melakukan kehendak Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Dua hal ini yang membuat Allah berkata, aku suka nih orang ini. Ada 5 batu pilihan Daud. Batu yang pertama adalah batu iman. Kalau kita baca Ibrani pasal 11, itu bicara tentang tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata di sana bahwa tanpa iman seseorang tidak mungkin berlayak di hadapan Tuhan. Jadi kita harus memiliki iman. Iman yang sungguh kepada Tuhan. Iman yang sungguh kepada Allah. Tanpa iman seseorang tidak berlayak di hadapan Allah. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan atau jasa. Tidak ada jasa dalam keselamatan itu. Karena itu kasih karunia Tuhan. Kita tidak sanggup membeli anugerah Allah. Kita tidak sanggup membayar pengorbanan darah Kristus yang menyelamatkan saya dan saudara. Kita diselamatkan karena iman dan percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Allah. Jadi yang pertama adalah batu iman. Lukas 18 ayat 8 firman Allah berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah iman di bumi? Adakah iman di hati saya dan saudara? Adakah iman di hati Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian? Masih adakah iman itu apa sudah gugur dan sudah luntur? Mari iman itu saya dan saudara tetap bangun dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu tidak mudah. Hanya orang-orang setia, orang-orang sabar dan tabah yang sanggup bertahan. Alat penampis sudah ada di tangan. Sekam akan terbang pergi. Yang tinggal adalah benar-benar orang pilihan Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih, sedikit yang dipilih. Kita masuk pada golongan mana? Panggilan Tuhan, apa pilihan Tuhan? Banyak orang yang dipanggil berbondong-bondong datang ke gereja, penuhi bangku gereja, tetapi masuk kategori pilihan, itu bukan orang sembarangan. Seperti Daud memilih 5 batu. Daud memilih 5 batu licin dari dasar sungai, kata firman Allah. Itu bukan batu sembarangan yang dia pilih, karena dia orang yang sudah mahir menggunakan KTPL ini. Jadi tentu batu mana yang cocok untuk dia bisa gunakan kalahkan Goliat. Jadi batu yang pertama yang dia pilih adalah batu iman. Miliki iman, pengharapan kepada Kristus. Saya percaya Daud menghadapi Goliat, dia punya iman. Yang kedua batu doa dan puasa. Ini yang kedua. Ada 5 batu yang dipilih Tuhan, yang dipilih Daud. Batu yang pertama batu iman, dan yang kedua batu doa dan puasa. Kita lihat di situ. Kita baca misalnya dalam Matius 17 ayat 21. Matius 17 ayat 21 yang kedua batu doa. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Hanya doa dan puasa. Hidup ini ada masalah yang tidak bisa kita pecahkan. Itu hanya doa dan puasa punya urusan. Bapak dan Ibu Gembala di banyak menangani masalah-masalah dalam pelayanan sulit. Sudah bertindak, sudah jalan ke sini, sudah menghadap ini, sudah menghadap ini, semua sia-sia. Pulang ke rumah sia-sia. Duduk tundukkan kepala, kenapa ya Tuhan? Sudah berusaha. Hanya satu. Tuhan berkata doa dan puasa. Betul, masalah diselesaikan. Persoalan itu telah diselesaikan oleh Tuhan. Karena kita menyerahkan problema hidup itu, kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Dia.
Mari ada doa dan puasa di hari Jumat. Pelayan-pelayan bisa hadir, bisa ambil bagian dalam doa dan puasa. Ada juga jemaat-jemaat yang mungkin saudara tidak bertugas hari Minggu, tapi saudara merasa seperti ada beban dalam hidup ini. Ayo datang bersama-sama. Kita dalam rekan sekerja Allah, kita dalam kawan seiman, kita bersama-sama ikut dalam doa dan puasa. Saudara bilang, saya kan tidak bertugas hari Minggu, tapi pasti kau punya beban. Ayo kita datang. Jadi doa hari Jumat itu bukan hanya pada pelayan-pelayan hari Minggu, itu juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya pergumulan hidup. Ada mungkin doa di rumah terganggu, ya di gereja tempat yang nyaman untuk kita doa. Kita berlutut, kita menaikkan pujian penyembah. Saudara bilang, mau doa di rumah tapi tidak nyaman, anak rewel. Baru berkata, Tuhan aku bersyukur. Anak di belakang sudah bilang, Ma, susu. Baru berkata, Tuhan engkau baik hari ini. Suami di belakang sudah ngomel, Ma, masak tumis kangkung. Doa terganggu, konsentrasi buyar. Aku mau ke gereja aja lah. Lagi doa baru berapa menit, Bapak sudah berteriak, nah ke kios beli Bapak punya mata kain. Nomor 18 ya. Jangan 20, 18. Maka konsentrasi terganggu lagi. Datang ke gereja, kita doa sama-sama di sini. Hanya di dalam doa dan puasa kita lihat mujizat Tuhan. Lukas 18 ayat 1, firman Allah berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata jemu-jemu, tidak jemu-jemu artinya jangan putus-putus. Kita doa terus. Mau ada masalah, doa terus. Mau ada informasi tentang informasi masuk dari BMKG akan terjadi tsunami, kita doa. Orang lari ke gunung bawa kain, bawa selimut, bawa bantal. Kita kemarin ada doa santai-santai di gereja, kita doa. Tidak terjadi apa-apa. Orang boleh panik, tetapi kita yang anak Tuhan tetap percaya Tuhan pasti jaga dan lindungi. Amen. Jadi karena itu ini luar biasa. Kita doa, kita cari Tuhan. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ini bicara tentang seorang perempuan janda yang mengadukan perkaranya kepada seorang raja. Dan raja ini bukan raja yang baik, tapi raja yang jahat, lalim, bengis. Tapi karena dia setiap hari meminta, dia datangi terus. Padahal raja ini raja jahat, saudara. Tapi karena dia datang terus, tolonglah. Akhirnya hati raja juga luluh, saudara. Di kalimat berikut Tuhan berkata, tidakkah Bapamu yang di sorga jauh lebih baik? Ketika anak-anaknya meminta sesuatu, dia tidak akan menahan-nahan, dan dia pasti akan mengabulkan. Jadi berdoa dengan tidak jemu-jemu. Allah kita itu adalah Allah yang iba. Kalau kita minta terus, anak-anak kita mengerengek minta sesuatu, pasti kita kasih. Kita akan berbelas kasihan. Jadi karena itu kita minta terus. Kalau belum dapat, terus minta terus. Kita cari terus, kita berusaha terus, kita berdoa. Sudah berdoa Bapak Gembala, tambah doanya. Sudah berpuasa Bapak Gembala, tambah puasa. Jadi berdoa dan berpuasa. Jangan apa-apa salahkan gereja, apa-apa salahkan hamba Tuhan. Jangan. Kita tetap percaya. Segala sesuatu terjadi itu bukan karena kebetulan. Semua ada maksud dan rencana Tuhan. Jadi karena itu tetap doa, tetap setia melayani Tuhan. Jangan putus asa. Selagi kau ngomong yang salah tentang Tuhan, kita akan salah, saudara. Jadi jaga mulut, jaga sikap, jaga perkataan. Akibat dari perkataan bisa Allah marah. Tuhan bisa marah kepada kita. Masalah bukan selesai, masalah tambah satu, belum selesai satu datang lagi. Akibat mulut kita tidak dijaga. Kita komentar,
Kita marah hamba Tuhan, marah pelayanan, kita komentar gereja, kita komentar kursi gereja, komentar pemain keyboard. Terakhir kita salahkan Tuhan. Akhirnya kita lihat persoalan bukan selesai, tambah banyak. Satu belum datang, 3 baru muncul lagi. Karena itu jaga hidup ini, jaga sikap. Saya dan saudara jaga sikap. Yang ketiga adalah batu firman. Yang pertama adalah batu iman, dan yang kedua batu doa dan puasa. Yang ketiga batu firman. Matius 4 ayat 4 firman Allah berkata, tetapi Yesus menjawab, pada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti merupakan makanan untuk kekuatan jasmani. Anda makan sayur, Anda makan 4 sehat, 5 sempurna, bagus, tapi itu untuk kekuatan tubuh jasmani. Tapi kalau kita makan firman, kita dengar firman Allah, kekuatan rohani yang kita dapatkan. Karenanya kita lihat ada orang tubuhnya montok tetapi imannya rontok. Badan boleh besar tapi hadapi masalah ciut, gantung diri, tidak sanggup menghadapinya. Tapi ada orang yang kurus, kecil sekali, badan halus, tapi imannya besar sekali. Ada masalah, imannya besar sekali. Padahal badannya kecil saja, tetapi imannya luar biasa. Jadi batu firman, percaya pada firman kita temukan kekuatan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita pada kakiku dan terang pada jalan. Tanpa firman kita jalan meraba-raba. Tanpa firman kita jalan pasti jatuh karena terantuk pada batu. Jadi batu firman. Yang keempat adalah batu Roh Kudus. Pengalaman-pengalaman Roh Kudus penting dalam pelayanan kita. Adik-adik muda, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, pertahankan itu. Bukan hanya pada momen 1 tahun 1 kali. Menjelang Paskah, kenaikan dan ketuangan Roh Kudus, kita memperingati 2/10 malam. Setiap hari kita bersekutu dengan Roh Kudus. Jadi saya dan saudara harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Pengalaman penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus adalah pengalaman yang itu bisa sekali seumur hidup. Tetapi untuk saya dan saudara hidup dengan Roh Kudus itu setiap hari. Anda dipenuhkan Roh Kudus pada tanggal berapa, hari apa, dan tahun berapa. Anda pasti ingat, pertama kali aku dicamar Roh Kudus. Itu pengalamanmu sekali seumur hidup. Tetapi untuk hidup dengan Roh Kudus, kita perlu setiap hari. Setiap hari harus penuh Roh Kudus. Setiap hari dekat dengan Roh Kudus. Tidak harus tunggu menjelang ketuangan Roh Kudus setahun sekali. Setiap hari. Setiap hari kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi batu Roh Kudus. Kita lihat Daud dipenuhkan Roh Allah. Roh Allah menguasai hidup. Sehingga kemana-mana perjalanannya selalu berhasil. Ini penting. Jadi pengalaman Roh Kudus itu penting. Tapi hidup dalam Roh Kudus setiap hari itu jauh lebih penting. Kisah 1 ayatnya yang ke-8, Kisah Rasul 1. Firman Allah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini penting. Murid-murid ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka bersaksi. Mereka memberitakan firman. Anggota jumlah mereka bertambah terus. Kenapa? Karena Roh Kudus. Mereka disukai banyak orang. Mereka disenangi banyak orang. Memang anak Tuhan itu begitu. Orang senang. Orang suka dengan dia. Tanpa meminta dia dikasih. Kenapa? Karena orang suka. Orang care. Merasa senang. Apalagi pembawaannya yang baik. Karena Roh Kudus itu manis, saudara. Akan mendatangkan sikap yang manis. Kita tetap melayani. Kita tetap setia dengan Tuhan. Yang terakhir adalah batu kesaksian.
Yang terakhir adalah batu kesaksian, saudaraku. 2 Korintus pasal 3 ayat 2-3 firman Allah berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saya dan saudara suratan yang terbuka, suratan pujian. Jadi karena itu kita melayani begitu rupa, supaya Tuhan menolong saya dan saudara. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45-47 ini ayat terakhir. Mari kita baca ayat terakhir ini dan kita masuk dalam doa. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai dengan 47. Kita akan baca firman Tuhan ini sebagai ayat terakhir. 2-3 mulai. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembu, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuh. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Puji Tuhan. Daud bersaksi. Yang terakhir adalah batu kesaksian. Daud bersaksi kepada Goliat, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Mulai hari ini juga tentaramu dan termasuk engkau, mayat-mayatmu akan kuberikan kepada binatang liar dan burung-burung di udara. Dia bersaksi supaya orang tahu bahwa kami punya Allah, supaya orang tahu Israel punya Allah yang besar, supaya orang tahu keluargaku punya Tuhan, supaya orang tahu jemaat GPD Damai punya Allah, supaya orang tahu kami, aku dan seluruh keluargaku punya Allah yang besar. Khotbah Yosua di akhir hidupnya ketika bangsa Israel menyeleweng, Yosua berkata kepada Israel dengan kalimat apa? Dia berkhotbah, dan itu khotbah yang terbaik. Khotbah pertama kali dalam Alkitab adalah khotbah Yosua itu. Dia berkata, mulai hari ini pilihlah kepada siapakah Allah yang engkau harapkan mendapatkan berkat. Engkau pilih kepada siapa yang dimana olehnya rahmat dan anugerah kau dapatkan. Terserah kamu pilih. Tetapi aku dan keluargaku, aku tetap memilih pada Allah yang benar. Jadi mereka sekeluarga tetap pegang Tuhan. Orang lain boleh tinggalkan Tuhan, orang lain boleh tidak setia dengan Allah, tetapi aku dan keluargaku tetap percaya kepada Yesus Kristus. Kita tetap punya keyakinan semacam itu. Saudara tetap percaya, saudara tetap mengimani. Jadi tetap setia melayani Tuhan, tetap jalan terus, tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan angkat pujian.